Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih 85% semangat. Alhamdulillah. Saya khawatir tadi kalau 50%. Hari sudah hampir jam setengah 10. Acara kita sudah sangat padat dan panjang. Alhamdulillah. Ya, terselenggara dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala fi ta'atihi 'izzad dunya wal akhirah lit ta'i'in. Wa ja'ala fi ma'siyatihi dhullad darain lil 'asin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sebelum firman Allah tersebut, kembali kita simak bersama. Salam penghormatan saya kepada seluruh pengurus masjid besar kita, Masjid Baitus Salam, yang hadir pada malam ini, yang tadi ketua umumnya kita dengar sedang ada dinas di luar, secara langsung tak sempat hadir malam ini. Tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir sempat malam ini yang sama-sama kita hormati, Bapak RT, Bapak RW, unsur-unsur pemerintahan kita yang lain, ibu-ibu semua. Umumnya malam ini kita yang diberi nikmat sehat dan kesempatan oleh Allah hadir di ruangan masjid besar kita ini, Masjid Baitus Salam, mengangkat suatu momentum syiar Islam, yaitu peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Masjid Istiqlalnya di Gadui. Nasional kita terkenal masjid kebanggaan kita Istiqlal. Memang besar, ruangannya besar, syahdu di dalamnya, aspek riayahnya, pemeliharaannya sangat rapi, aspek idarahnya, manajemennya sangat teratur, walaupun belum 100% istiqlal, dan aspek imarahnya, bagaimana takmirnya, sejuknya, kualitas jamaahnya membanggakan. Alhamdulillah, itu Istiqlal. Namun itu skop yang agak besar, kita harus bawa ke lingkungan kita. Kita sudah mendambakan lama sekali masjid yang seperti ini, namanya Baitus Salam, rumahnya kedamaian, rumahnya kedamaian. Bagaimana kita betul-betul merasakan nikmat lezatnya kedamaian? Itu di hati letaknya. Dan hati itu tidak bisa direkayasa. Itu fitrah. Itu fitrah. Kita yang berdekatan duduk-duduk ini belum tentu hatinya dekat. Belum tentu. Dan kita berharap kalau sudah fisiknya dekat, mudah-mudahan hatinya, kalbunya juga dekat. Inilah pada malam ini momentum Maulid Nabi. Kita jadikan bagaimana ke depan kita. Kalau kita tengok masjid kita Baitus Salam, di dalamnya sudah megah, luas, sejuk, warna-warninya sudah ada, listriknya yang berjalan-jalan, tulisannya bisa kita tengok baca juga. Alhamdulillah.
riayah, imarah, idarah. Bangga saya mengikuti acara-acara dari tadi. Tapi ada yang jadi unik-unik kecil saya. Kenapa yang tampil menjadi pandangan publik kita bersama nan tua-tua saja? Anak muda-muda generasi penerus kebanggaan kita, lain jadi juga, tapi nan lain-lain jadi protokol, membawa-bawa piring tadi itu. Tapi bintangnya generasi tua. Bintangnya generasi tua. Yang mendorongnya generasi muda. Ini ke depan tidaknya seimbang. Kalau tidak akan lebih generasi mudanya seimbang dengan tua-tua. Tadi yang tua-tuanya nak kita. Alhamdulillah. Syukur kita yang tua-tuanya mantap. Alhamdulillah. Baca Asmaul Husnanya tadi, ya Allah. Baca penampilan-penampilan yang lain yang menakjubkan. Itu kalau tidak dididik mana mungkin ada. Melalui proses itu. Melalui proses. Dan ini harus tabah kita melaksanakannya. Hadirin yang berbahagia. Malam ini hari masih hari Jumat. Walaupun sudah malam Sabtu, hari masih hari Jumat. Nada dan dakwah, nadanya banyak tadi sudah ditampilkan. Melalui momentum-momentum seni budaya Islam. Maka dari itu momentum Maulid malam ini. Maulud ulama besar kita Profesor Hamka dan sepuh kita sebelumnya itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, di mana itu di Canduang. Kalau sudah Rabiul Awal datang, di Minangkabau lagi muslim-muslimahnya mengangkat momentum kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan Maulid, Malui. Ada 4 kata ini. Ada 4 kata. Maulid, walada yalidu wiladatan, walidun mauludun la talid, maulidun miladun. Ikut 10 akar kata Maulid, ketemu katanya di situ tadi. Maulidun, ismul makan, ismul zaman. Dan ada maulud, maf'ulun, mauludun, maulidun, masdar mimi dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau kita sebut Maulid, li-nya tidak panjang. Maulid itu yang penting di dalamnya itu hikmahnya apa sih kita adakan kegiatan seperti ini. Kemudian evaluasi diri kita masing-masing dengan ada acara seperti ini udah sejauh mana. Itu kalau Maulid sasarannya begitu. Bagaimana betul perjuangan Rasulullah, syiar Islam itu di Maulid dikaji. Makanya ada Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada maulud, itu ismul maf'ul, maf'ulun, mauludun. Itu yang penting sasaran yang ingin kita capai di hati kita. Siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang tuanya? Bagaimana kondisi keluarganya?
Kapan dia meninggal dunia? Di mana dia lahir? Personality, itu yang penting kalau maulud. Kata-kata ini populer, maulud Nabi, maulid Nabi. Waktu kelas 2 SD, kelas 3 SD, dua kata terakhir mantap. Dua kata pertama itu inti, maulid atau maulud. Dua kata terakhir mului. Makanya saya khawatir tadi mului awaklah banyak taisi, kakilah dari tadi diunju-unju akan kamu ko, nan duduk pasanda pulau kasadonyo, mato bertambah bare, jangan lama-lama bana mengecek ustaz. Pasti aba-aba itu datang. Aba-aba itu datang. Kenapa? Mulutnya lebar isi, laba onde, laba kue bolu. Aduh, ini mulut. Maka acara maulid harus bermulut. Dulu di Surawambo, di Batu Sangka, di Sarwaso, di Telaga Gunung, kalau mului, ibu-ibu membawa talam. Di dalam tu langkok, di dalam ya ada makanannya macam-macam ya, beko saparo acara katangah itu onde ndak tanggung-tanggung dong, basambung kaji sesudah itu sampai jam 2:30. Ini mulai dan yang dibawa itu ndak habis sadonya dong. Mau orang-orang yang terpenting yang khusus nanti hanya tinggal malui besek bawa pulang pakai ranjang tu deh. Inilah 4 kata kalau Rabiul Awal datang ya. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli canduang dia sering mengadakan acara maulid. Buya Hamka mensponsori acara maulid. Allah ampe kato maulid mului Allah sadonyo pulang bawa besek pak. Kalau kita di Betawi itu bawa besek, bukan main. Allah, inilah malam ini, malam Minggu, masih hari Jumat, hari paling baik, hari Jumat. Ini ada nadanya sedikit dan dakwahnya tapi ngantuk loh. Hari paling baik, hari Jumat, Nabi paling mulia, Nabi Muhammad. Akhlaknya mulia, pencinta umat yang taat dapat syafaat. Ya Allah, itu ya nikmat. Ya Rabbi, hari yang paling baik hari Jumat. Walaupun di ujung-ujung hari Jumat awak kini berada, dapat berkah hari Jumat. Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Ya Allah, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Allah, 124.000 orang Nabi. 124.000 orang. Baca nanti tuntunan Islam, Irsyadatul Islam Al-Kamilah, Al-Baiquni muallifnya, pengarangnya. 124.000 orang Nabi. Dari 124.000 orang itu 313 orang Rasul. Saya juga tidak hafal sebanyak itu. Dan 313 orang itu yang bertitelkan Ar-Rasulul Mukhtarun.
Rasul-rasul pilihan, rasul-rasul favorit, Allah yang milih, bukan pengurus masjid Baitul Salam yang milih, Allah yang milih. Berapa jumlahnya? Khamsatun wa ishruna syakhsan. 25 orang. 25 orang jumlahnya. 25 orang. Inilah yang wajib kita imani. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya Allah, 25 orang dia, dan 25 orang ini masuk lagi kelompok khusus dalam kajian tauhid kita. Kita ulang-ulang. Yang kita kenal dengan sebutan ulul azmi. Ulul azmi. Tinggi kedudukannya. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Khalilullah. Itu sambungan namanya. Khalilullah, teman akrab Allah. Jadi kalau Khalil ini tidak sekedar berkawan berteman saja, yubana laki. Khalil. Satu orang Nabi yang dapat titel Khalil, yaitu Ibrahim. Nabi Musa, ulul azmi juga nomor 3. Musa alaihi salam. Musa kalamullah. Di Bukit Sinai, waktu dia menerima the time of commandment 10 firman suci di Bukit Sinai itu di Sina, di situ Allah berbicara langsung dengan Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa kalamullah, Musa alaihi salam, Musa yang kasih dispensasi mantap sama kita. Hai umat Muhammad, kalau tidak ada beliau 50 waktu sehari semalam dah taluk dong. 50 waktu selang ngos-ngosan awak. Lutut banyak yang sakit loh. Kalau agak panjang imam baca ayat bekolah banyak nya di belakang. Ambo khawatir tadi agak panjang ayat ambo baca salat Isya tadi. Agak panjang ayat ambo. Sekali kalau Ustaz ini kau datang panjang lo ayat ni kau. Dona baik itu mungkin. Makanya kalau jadi imam, walaupun suara kita baik, bagus, hafalan Qurannya banyak, jangan panjang-panjang sekali bacaan ayatnya. Itu kata Nabi. Sadarlah baik-baik, di antara makmum kamu yang banyak di belakang itu, aduh anaknya nan mamaki sakit, aduh nan sakit lutui, aduh nan bisu tumbuhlah di panggua, aduh gigi sakit pula, panjang mana imam kau bacaannya, jangan. Fal yukhaffif, ringankan bacaanmu. Tapi jangan pula ya. Setiap inyo maju kamu kau, inna a'tayna, saya taruh pula. Atau qul huwallah sekali-sekali. Itu tidak elok pula dah. Tambah juga modal hafal Quran kita. Calon-calon imam. Makanya imam itu penentu syiarnya ibadah di masjid. Imam Bilal, muazzin, jangan sembarang muazzin. Tambah dengan khatib, juru dakwahnya. Tambah dengan qadhi, alim ulamanya siapa. Ibarat ijuk siasoganya di situ. Itu harus ada. Itu katona nampe namo di Minang. Ya, katona nampe. Itu perlu diperkokoh. Kalau enggak nanti takmir masjidnya pudar. Dan kita berharap kembali ke harapan pertama saya tadi, momentum maulid kondaknya di masa yang akan datang,
prestasi anak-anak kita di bidang pendidikan, udah gembira kita menengoknya. Gembira kita menengok hasilnya. Kalau bangunan ini alhamdulillah, saya sudah termasuk lama juga di sini. 2007 mulai aktif di sini. Barulah 2-3 tahun terakhir ini ya Allah puas saya dengan kondisi masjid fisiknya. Mari kita mantapkan idarahnya, manajemennya, dan mari kita mantapkan pengisian takmirnya, pendidikan. Dan saya ingin, mudah-mudahan Allah kasih saya kekuatan, ingin saya pendidikan di Masjid Baitul Salam memegang nomor rekor nama terbaik di kecamatan kita, Lubuk Kilangan. Dan kita berharap di Kota Padang sudah banyak tersebut Masjid Baitul Salam, Baitul Salam, Baitul Salam, Baitul Salam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ke depan kita berharap begitu. Maka dari itu ide ini kita ikuti dengan pelaksanaannya. Jangan beride saja, tapi tidak diikuti dengan SDM yang akan melakukan. Ini penting. Inilah yang manajemennya. Momentum maulid yang begini malam, kita arahkan juga target harapan hati kita ke sana. Bagaimana pendidikan di masa yang akan datang? Ya, kalau bangunan, kalau ramai kita, ya, syiar acara wirid kita udah bagus. Tinggal lagi peningkatannya dan menikmati hasilnya. Namun di bidang prestasi pendidikan, bagaimana seni budaya Islamnya, bagaimana Qur'annya, bagaimana al-ulumud diniyah, ilmu beragamanya generasi muda kita. Itu namanya at-tarbiyah wa ta'lim, dan itu syiar suatu masjid. Ini harapan kita melalui momentum Maulid malam ini. Dari itu hadirin yang berbahagia, (1447) yang kita hafal, 1447 Hijriah. Apa hubungannya dengan tahun sebutan ini? Nabi kita meningkat umurnya 40 tahun 2 bulan. 40 tahun 2 bulan. Arba'una sanah wa syahrain. Dalam satu riwayat begitu. Mu'tamad itu agak kuat. Disitulah dia dinobatkan oleh Allah menjadi Rasul. Menjadi Rasul. 40 tahun 2 bulan. Ana Jibril wa anta Muhammad Rasulullah ila hadhil ummah. Di Gua Hira dinobatkan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Umurnya sudah 40 tahun 2 bulan. Alhamdulillah sukses penobatan malam itu. Dia belum apa-apa, dia masih bermukim di Mekah. Banyak tentangan dari segi akidah. Makanya selama 13 tahun Nabi kita mengembangkan risalah Islamiyah di Mekah, periode Makkah 13 tahun ditambah dengan 40 tahun. 40 tambah 13 53 tahun. 53 tahun. Selesai periode 53 tahun ini, baru datang peristiwa Al-Mauqi'ah, peristiwa hijrah. Terjadilah peristiwa hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Hari Kamis malam Jumat. Muhammad harus meninggalkan rumah tersayangnya, negeri tercintanya Makkah. Dia sudah kode dengan Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah yang akan memelihara kenderaan, Abdullah bin Uraiqid yang akan menunjukkan jalan-jalan mana yang strategis dari Mekah ke Yathrib ke Madinah. 4 orang. Itu hari Kamis malam Jumat kayak sekarang ini. Terjadilah peristiwa hijrah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, momentum hari besar Islam itu puncaknya di Maulid Nabi. Maulid Nabi.
Kenapa? Karena masa memperingatinya lebih panjang memperingati Maulid Nabi ketimbang hari-hari besar Islam yang lain. Kita kenal dengan nuzul Quran di bulan suci Ramadan. Nuzul Quran, Quran yang kita tuju. Nuzul, turun. Turunnya kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati nuzul di bulan Syawal, tidak pernah kita dengar orang memperingati nuzul. Tanggal 28 Ramadan aja sudah jarang nuzul. Tapi menyambut nuzul mungkin 14 Ramadan, 15 Ramadan, 16 Ramadan sudah ada. Yang pasnya 17 Ramadan. 18, 19, 20 masih ada. Selesai Ramadan, tidak ada nuzul lagi. Begitu sempitnya nuzul Quran masa memperingatinya. Ya, kalau Isra wal Mi'raj, kita kenal 27 Rajab. 27 Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, di Rajab saja sudah jarang orang memperingati Isra Mi'raj. Ya. Malah sebulan 2 bulan sebelum Rajab tidak ada pula orang memperingati Isra Mi'raj. Sangat terbatas Isra Mi'raj, padahal itu tiang agama yang dituju. Salat. Nuzul Quran. Hari besar Islam, tahun baru Islam, hijrah, Muharram. Yang walaupun hijrah itu bukan terjadi di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad belum ada, sudah terkenal. Apalagi setelah ada. Dan sudah tiada, sudah 15 abad meninggalkan kita, masih terkenal. Makanya 1447 ditambah 53 tahun. Persis 1500 tahun. Malam ini pas 12 Rabiul Awal. Kita memperingati yang ke 100 berapa? 1500. Kalau toh ada umur Nabi sepanjang itu. Kita memperingati karena hijrah kita sudah 1447. Tambah 40 tahun. Tambah 13 tahun periode Mekah. 53 ditambah 1447 menjadi 1500 tahun malam ini. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu matematik hitungan itu harus kita ingat itu. Begitu dia terkenal, belum lagi ada. Apalagi setelah ada, sudah tiada, masih terkenal. Nabi memperkenalkan. Astaghfiruka ya Allah. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Bihaqqi Muhammadin an taghfira li khati'ati. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah dengan haknya Muhammad, kiranya Engkau mengampuni dosaku ya Allah. Ini cerita Adam ini. Dia melanggar sesuatu titah Allah di surga. Tobat mati-matian Adam. Disebut, aku mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan haknya Muhammad. Didesak Adam oleh Allah. Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana kau engkau kenal dengan Muhammad? Padahal Muhammad belum aku ciptakan Adam. Belum aku ciptakan. Kenapa engkau kenal dengan Muhammad? Begitu. Apa kata Adam? Adam ini Abul Bashar, bapaknya manusia. Apa kata Adam? Lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arshi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salasa marrat, 3 kali. Apa ceritanya itu? Kata Adam tadi, didesak oleh Allah, kenal kau dengan Muhammad, aku belum ciptakan Muhammad. Hai Adam, Adam dengan hati yang dalam, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, ya Allah, dengan kekuasaan engkau, dan engkau tiupkan ruh kepada aku, ya Allah, aku angkat kepalaku, ya Allah, aku tengok di tiang-tiang arasy di syurga itu, tertulis, apa yang tertulis? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ini kalimat syahadatain, kalimat tahlil, syahadat Allah dan syahadat Rasul. Ma kutiba syai'un minal ismi ismak illa, tidak mungkin sesuatu nama yang didempetkan dengan nama engkau, ya Allah, kecuali nama makhluk yang terhormat. Benar Adam, benar. Muhammad yang paling aku sayangi, dan dia paling sayang kepada Allah. Adam, laulaka Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau tidak ada Muhammad, engkau Adam tidak aku ciptakan. Sampai begitu. Sadaqta. Begini terasa betapa pentingnya maulid, personil Nabi yang dicari. Karena kita punya hari besar Islam, nuzul Quran, Isra Mi'raj, Muharram, dan Maulid Nabi. Semuanya sangat tergantung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, malam ini kita maulid, jangan sampai saya baca Muhammad sudah kali yang ke-13 saya baca malam ini. Saya hitung ini, berapa kali saya mengucapkan nama Muhammad, sudah 13 kali. Ada enggak kita membacanya sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak kita yang habis membaca sallallahu alaihi wasallam? Udah 13 kali saya menyebut nama Muhammad. Maka dari itu, ini maulid ini, iyo banyak disebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, banyak manfaat salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma, coba sedikit sama-sama kita, jangan sampai ngantuk. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Umat Muhammad di akhir zaman, banyak musibah, banyak tantangan. Allah. Mari bersatu, kuatkan iman, kita amalkan ajaran Quran. Allahumma li ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah. Sayang dia sama kita, sayang dia sama kita ibu-ibu, maka diperingati kelahiran beliau. Ummati. Udah sampai tadi di Rafraf, di Mustawa, di Sidratul Muntaha, di Baitul Ma'mur, ditengokkan oleh Allah ke Nabi Muhammad. Itulah neraka. Aduh. Kok banyak penghuni neraka ni ibu-ibu. Tapi tidak ibu-ibu itu salam kedah. Ibu-ibu yang paling banyak penghuni neraka.
ibu-ibu yang paling banyak ahlul nar, neraka. Hanya orang penyebab masuk neraka ni oleh kerana ibu-ibu. Hanya orang yang lupa diri oleh kerana ibu-ibu. Hanya orang yang berdosa oleh kerana ibu-ibu. Pandai-pandailah ibu-ibu mengisi hidup. Syurga terletak di bawah telapak kaki ibu. Allah ya Rabbi. Dalam Quran sebanyak itu, yang ada nama surahnya surah apa ibu? Surah ibu-ibu. Surah bapak-bapak tidak ada. Begitu sayangnya Islam. Ya, ibu-ibu. Allah ya Rabbi. Ya Allah. Oleh kerana itu hadirin yang berbahagia, kita berharap keberhasilan beliau kita punya. Kalau beliau tidak diragukan lagi, beliau berhasil. Tapi kita inilah yang belum tentu berhasil. Kunci-kuncinya itu kita punyai malam ini. Beliau berhasil membangun umatnya karena faktor kepribadiannya. Satu, jaga kepribadian kita. Hai bapak-bapak. Hai datuk-datuk, kakek. Jaga karakter kita. Ini lambang kita. Sekali jatuh, susah membangunnya. Apapun poin maksiat yang kita lakukan, seumur hidup orang ingat, jaga baik-baik, jangan sampai dilakukan. Kenapa kamu tidak melakukan maksiat? Karena tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Kesempatan untuk melanggar, jangan coba-coba melanggar. Orang kan tidak mau melanggar, memang tidak ada kesempatan untuk melanggar, ketat sekali. Jangan begitu. Mahal harganya. Di saat terbuka kesempatan berbuat yang tidak itu, di saat itu pelihara kesucian dirimu. Terhormat. Allah ya Rabbi. Faktor kepribadian. Seperti tadi dibilang, nangis Nabi. Begitu memikirkan umatnya, nangis Nabi. Ayatnya bapak-bapak, ibu-ibu hafal. Inna yawmal fasli kana miqata. Ya Allah, begitulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itulah gunanya kita memperingati beliau, memperingati kelahiran beliau. Beliau tidak pernah memerintahkan kepada umatnya, tolong nanti diperingati hari kelahiranku, tidak pernah. Tapi oleh kerana umat Muhammad di akhir zaman banyak yang tak senang, tak cinta lagi dengan Nabi Muhammad. Dia meremehkan ajaran Muhammad. Kita tidak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Kita jumpa hanya dengan pewaris beliau. Siapa pewaris Nabi? Ulama. Sejauh mana hadirin yang terhormat kita mengkader ulama sekarang ini? Ulama yang bagaimana hendaknya yang hadir di tengah kita yang kita harapkan. Jangan ulama yang banyak menimbulkan masalah, tapi ulama yang pandai-pandai menyelesaikan masalah. Itu yang kita harapkan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Pewaris. Ada nak kita yang hadir ni yang mimpi dengan Nabi? Lihat awak nama mimpi dengan Nabi. Jangan mimpi digigit ular saja. Ya, mimpi dengan Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani ru'yatan haqiqiyah. Kata Nabi, orang yang bermimpi dengan aku itu sebenarnya nikmat Allah beri kepada dia. Maha awak nak bermimpi je Nabi, ya Allah.
Bermimpi jo guru awak saja lah jarang. Kalau ada orang bermimpi dengan gurunya, terhormat dia. Terhormat dia. Ingat dong guru. Syukuri dong guru. Doakan dong guru. Itu yang memberi nur kepada hati kita. Allah. Ya Rabbi. Oleh karena itu malam ini, kalau sudah begini nadanya, banyak kita yang terdiam, saya tengok. Terdiam kok tak mengantuk entah apa kalau aku lagu lah boko. Ya. Allah ya Rabbi. Kita peringati Maulid malam ini, Bu. Ya. Banyak yang sudah samar-samar dengan ajaran Nabi. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi pelopor peringatan Maulid. Tingkatkan iman takwa kamu kepada Allah. Tingkatkan kecintaan kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang kepadamu. Kamu yang lupa dengan dia. Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa ayatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah, datang kepadamu seorang rasul dari jenismu sendiri. Dia sangat merasakan bagaimana susahnya kamu. Dia sangat ingin kamu ini menjadi orang baik. Dan dia betul-betul sayang kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Ya Allah, baca nanti surat At-Taubah ya, akhir surat At-Taubah ya. Itu kita peringatan Maulid, jangan lupa tuh yang 3 itu. Nabi sayang dengan kita. Kita yang tak sayang dengan Nabi. Inilah gunanya kita memperingati Maulid. Maulid. Syekh Abdul Rahman Al-Qurani, ahli Quran dari Batu Ampar 50 kota mengatakan peringatan Maulid itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Nabi tidak ada melakukan dan tak disuruh oleh Nabi, tapi manfaatnya peringatan Maulid besar. Makanya bid'ahnya bid'ah dhalalah bukan, tapi bid'ah hasanah. Allah ya Rabbi.